Halo sahabat Thompson, ketemu lagi di channel YouTube kita, Thompson Network. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas satu topik yang seru banget yang telah merebak di kalangan masyarakat, tentunya pada diri kita sendiri juga yang mungkin merasa kurang percaya diri, kurang mencintai diri sendiri. Kita akan membahas satu topik yaitu aku apakah berharga? Seperti itu. Karena kali ini telah hadir di samping kita ada Ibu Saras dari Bali Soul Society. Halo Ibu. Halo. Iya, apa kabar nih Ibu di hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya. Gimana nih Bu perjalanan Ibu dari rumah ke studio? Perjalanan baru ya, jadi menikmati suasana baru, mencari-cari tempat baru gitu. Apakah ada kemacetan atau bagaimana? Bingung? Enggak atau nyasar? sih, nyasar enggak sih, cuman bingung ini sebelah mana ya gitu. Nah Ibu, kenapa sih topik kita ini Ibu mengambil topik apakah aku berharga? Seperti itu. Apakah aku berharga atau lebih tepatnya topiknya hari ini tuh self love gitu. Yeah. Kenapa ngangkat topik self love? Karena kita sendiri itu kadang-kadang lupa untuk menyayangi diri kita. Fokus kita adalah mencintai dan menyayangi orang lain sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan cinta dari orang lain. Tapi sebenarnya cinta yang terpenting dan cinta yang terbaik itu adalah dari diri kita sendiri. Gitu. Karena seringkali ketika kita lupa untuk mencintai diri kita, kita kurang menghargai apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita capai, pertumbuhan dan perkembangan kita secara fisik, secara psikis, ataupun secara spiritual yang mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Itu kadang-kadang kita lupa untuk menghargai karena fokus kita adalah mendapatkan apresiasi dari orang lain, bukan kita memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Jadi kita sering lupa ya Bu ya untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga kita selalu mengharapkan reward gitu. Iya, kita mendapatkan bukan mengharapkan reward aja ya, tapi lebih berharap orang lain tuh menghargai kita gitu dibandingkan kita menghargai diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya ini tuh bukan bagaimana hidup di dunia ini bukan tentang bagaimana kita menghadapi orang lain aja atau mendapatkan cinta dari orang lain aja, tapi juga kita bisa survive dengan diri kita, karena yang membatasi dan menjadi musuh dan sahabat terbaik itu adalah diri kita sendiri gitu. Ya termasuk cara berpikir kita, terus cara kita berperilaku itu juga pasti akan berpengaruh ke diri kita sendiri. Kira-kira apa sih pengertian ataupun definisi dari self love itu sendiri? Sebenarnya self love itu adalah penerimaan terhadap diri sendiri, menghargai apa yang diri capai gitu, termasuk pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, secara psikis, secara spiritual ke arah yang lebih positif gitu. Menerima dan merawat diri sendiri dengan kesadaran dan melakukan apa yang kita inginkan, melakukan apa yang kita butuhkan, memang butuhkan, bukan yang kita inginkan. Fokusnya adalah apa yang kita butuhkan nih sebagai pribadi gitu, bukan apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kan orang-orang tuh lebih fokusnya mau menyenangkan orang lain ya gitu. Oh, aku pengen ini nih gitu supaya orang lain tuh melihat aku cantik gitu misalnya. Aku mau dandan, aku mau pakai baju yang kayak gini supaya orang lain ngeliat aku cantik. Padahal dirinya sendiri tuh nggak nyaman dengan pakaian yang dia pakai atau perhiasan yang dia pakai atau dandanan yang dia pakai selama ini kayak gitu. Nah selanjutnya nih Bu Saras, apa sih yang kita dapatkan dari self love itu sendiri, manfaat untuk diri kita sendiri? Sebenarnya dari self love ini kan ada penerimaan diri ya. Ketika kita sudah menerima diri kita sendiri, baik kekurangan ataupun kelebihannya kita, itu kita akan merasa diri kita juga berharga. Rasa berharga itu kemudian akan membuat adanya keyakinan di dalam diri gitu. Harga diri kita sebagai individu tuh naik gitu. Oh iya nih saya berharga nih, saya mampu nih untuk melakukan sesuatu gitu. Dengan harga dirinya kita naik, kita juga punya keyakinan, kepercayaan diri, dan kita juga tahu kapan nih kita harus istirahat, kita kapan harus taking care of ourselves gitu. Nah itu otomatis manfaatnya tentu untuk
dirinya kita sendiri, Iya, iya. meningkatkan produktivitasnya kita sebagai individu, baik itu dalam bekerja ataupun berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar, ataupun melakukan hal-hal lainnya yang ingin kita wujudkan gitu. Kemudian dengan kita lebih self love, lebih mencintai diri kita, menerima diri kita, itu juga akan menurunkan tingkat stres. Karena fokusnya kita adalah pada dirinya kita, kebahagiaan kita, well-beingnya kita, kesejahteraan psikologisnya kita sebagai individu. Jadi ketika kita fokus sama kesejahteraan kita sendiri gitu, kita juga akan menurunkan stres. Ketika stresnya menurun, otomatis dong kesehatan secara fisik juga akan meningkat. Kita akan semakin sehat, semakin bahagia, semakin dapat menjalankan aktivitas dengan lebih baik gitu. Kita akan bisa membuat batasannya kita sendiri hanya di lingkungan yang lebih positif gitu, atau lingkungan yang lebih membuat kita jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Misalnya nih Bu, kayak Vita ataupun teman-teman dari sahabat Thompson nih mendapatkan suatu mandat nih dari atasan. Coba besok ya ikut dalam kegiatan ini. Tapi kita merasa, nggak bisa deh kayaknya. Kita merasa ragu akan diri kita sendiri. Kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengatasi hal tersebut jika kita meragukan kemampuan yang kita miliki? Yang pertama itu kita bisa list dulu ya, sebenarnya selama ini tuh pencapaian kita apa. Kadang-kadang kita selalu merasa bahwa pencapaian kita atau hal-hal yang baik dalam diri kita itu bisa hanya disampaikan oleh orang lain. Tapi kita sendiri itu lebih banyak melistnya tuh yang kekurangannya kita, kegagalannya kita, sampai kita lupa hal terkecil sekalipun itu bisa jadi achievement, bisa jadi penghargaan kita. Kita harus lihat dulu apa yang sudah kita capai selama ini. Kok bisa sih atasan itu memberikan mandat kita gitu, padahal itu misalnya sesuatu yang besar, pasti ada sesuatu dong ya dari atasan kita. Kita bisa tanya langsung ke atasan, apa sih Pak sebenarnya membuat Bapak menunjuk saya gitu, atau review lagi bareng teman-teman, menurut kalian aku tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri ya, terhadap kemampuan kita, terhadap challenge ataupun kesempatan yang ada di depan kita gitu. Jadi kita harus bisa mencintai diri kita sendiri ya. Lalu bagaimana caranya Bu supaya kita bisa mencintai diri kita? Mulai dari mana? Yang pertama itu menerima itu apa yang kita terima, itu yang pertama. Kalau kelebihan siapa sih yang nggak mau terima kan ya gitu. Kalau kekurangan itu susah banget menerimanya. Kalau menerima kekurangan, menerima kegagalan itu pasti susah. Jadi yang pertama itu adalah kita menerima apa yang kita terima selama ini gitu. Baik itu kegagalan, baik itu cinta kasih dari orang lain, kita open terhadap setiap kesempatan, terhadap setiap tantangan yang ada di depan kita, terhadap setiap apapun yang datang ke kita gitu. Kemudian kita juga harus fokusnya adalah pada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita itu fokus, kita lupa sama apa yang kita butuhkan dan kita fokusnya sama apa yang kita inginkan. Sehingga kita lebih, ketika kita fokusnya pada apa yang kita inginkan, kadang-kadang kan itu untuk mengimpress atau menyenangkan orang lain ya, bukan yang sebenarnya kita butuhkan atau kita inginkan untuk pertumbuhan atau perkembangan pribadi kita sendiri, kayak gitu. Itu harus kita fokusin juga sih gitu. Bagaimana dengan sahabat Thompson nih Bu, yang mungkin ngerasa, Vita gimana ya, kok kurangannya aku banyak banget gitu. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, yang merasa kekurangannya banyak sekali, merasa untuk mencoba lebih baik lagi, tapi nggak bisa, merasa dia down, seperti itu Bu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kalau kayak gitu, ada beberapa cara sih sebenarnya untuk yang bisa dilakukan untuk bisa lebih mencintai diri sendiri gitu. Salah satunya itu adalah belajar untuk
menuliskan apa yang disyukuri dari hari itu. Karena ketika kita menuliskan dan atau taking notes dari apa yang kita syukuri, itu tuh membuat kita sebagai pengingat, oh oke, aku mencapai ini karena aku bisa melakukan ini gitu, atau ada kelebihanku ini gitu. Kayak saya bilang tadi ya, fokusnya kita tuh kadang-kadang lebih sering fokus di kekurangan. Jadi seringkali lupa pencapaian kecilnya kita, karena pencapaian sekecil apapun itu pasti ada usaha. Walaupun kecil tapi itu usaha kan. Even misalnya kerjain skripsi gitu. Molor 6 bulan tapi kan itu ada progresnya ya, walaupun sehari bisa nyelesain 1 paragraf tapi kan lumayan ya, ada progresnya. Dan kadang-kadang itu tuh kita lupa gitu. Nah, itu tuh penting ya, belajar bersyukur dengan, kalau itu namanya gratitude journal sih. Saya dapat juga dari salah satu pembicara dari workshop yang saya ikutin. Gitu. Terus gini Bu, balik lagi sama persoalan tadi. Misalnya kita kan ditunjuk sama mandat nih, di mana sama atasan kita. Coba Vita, nanti kamu ikuti ya untuk pelatihan ini. Tapi ada rekan kita mungkin yang ngerasa, ih Pak kok Vita sih ditunjuk, kenapa nggak yang lain? Jadi gimana kita menyikapi seseorang yang menganggap kita itu rendah? Oke. Jangan Vita aja deh ditunjuk Pak, kayaknya Vita kurang deh di bagian ini, seperti itu. Iya nggak apa-apa, yang penting yang ditunjuk kan kesempatan ini adanya datangnya untuk misalnya untuk Mbak Vita nih gitu, adanya kesempatannya untuk Mbak Vita. Orang lain ya mereka mungkin juga pengen kesempatan itu, karena itu adalah chances yang besar, misalnya itu kesempatan yang besar gitu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Dijalanin aja. Dijalanin aja. Jadi kita nggak usah dipikirin. Kita harus bukan dipikirin sih, tapi mungkin oh iya mungkin kali ini adalah kesempatanku, mungkin ada kesempatannya dia nantinya gitu. Itu sih yang harus kita harus belajar memilah ya, mana orang yang, salah satu cara untuk self love adalah memilah atau membuat batasan mana yang perlu kita pikirkan, mana yang tidak perlu kita pikirkan. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan dan membuat kita menjadi beban. Nah, itu sampai akhirnya kadang-kadang saking mikirinnya kita lupa untuk taking care of ourselves. Jadi lupa untuk self-care. Self-care itu selalu gampang punya me time untuk diri sendiri. Itu tuh segampang itu. Kadang-kadang kan kita sering lupa ya, karena saking banyaknya tanggung jawab, saking banyaknya tugas, kerjaan, kayak gitu. Padahal itu penting untuk membuat kita bisa menyadari apa sih yang sedang terjadi pada diri kita, pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikis, spiritual yang sedang berkembang di dalam diri kita tuh yang seperti apa sekarang. Semudah itu ya ternyata ya. Ternyata segampang itu ya gitu. Ya, mungkin dilupakan juga sama sahabat Thompson di rumah. Mungkin yang mendengarkan ataupun melihat channel YouTube ini pastinya bisa mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran dari pesan-pesan yang sudah Ibu Sarah sampaikan tadi. Nah, selanjutnya nih Ibu, untuk Ibu sendiri, kira-kira kapan ya sahabat Thompson mungkin merasa kurang, terus merasa juga rendah, kapan waktunya untuk bertemu dengan psikolog? Oke, ini sering banget sih ditanya, kapan harus ketemu sama psikolog? Kapan sebaiknya seperti itu? Kapan harus ketemu sama psikolog itu adalah ketika merasa bahwa permasalahan yang dialami itu sudah mengganggu daily activities atau kegiatan sehari-hari. Misalnya menjadi tidak produktif dalam bekerja, dalam belajar, karena stres. Misalnya kalau sekarang kan banyak nih yang belajar dari rumah, belajar daring. Ternyata belajar daring itu nggak segampang itu loh, gitu. Malah juga bisa bikin stres. Nah, karena belajar daring, walaupun di rumah aja malah stres, dan itu malah belajarnya jadi nggak produktif, malah nilai-nilainya menurun. Nah, itu harus datang ke psikolog nih, gitu. Pokoknya kalau sudah mengganggu daily activities, termasuk adanya gangguan tidur, gitu, gangguan pola makan, susah berkurang jadinya keinginan untuk berinteraksi sama sosial, lebih baik langsung datang ke psikolog gitu.
Nah, untuk itu Ibu Sarah sendiri, apa nih kira-kira pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat Thompson di rumah ataupun yang lagi menonton, pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk lebih mencintai diri sendiri? Kalau buat sahabat Thompson, buat semua yang lagi nonton di rumah, yang pertama itu rajin-rajin ngaca. Karena kadang-kadang kalau kita ngaca, kita cuman mikir kita udah cantik apa belum, tapi kita lupa untuk ngomong atau melakukan positive self talk ke diri kita. Positive self talk itu segampang, oke, hari ini aku dapat menjalani kegiatanku dengan lancar, dengan baik, oke, aku berharga, aku menyayangi atau mencintai diriku sendiri, aku bahagia gitu. Itu mau ngaca atau ngomong langsung dalam diri sendiri itu bisa dilakukan, tapi lebih efektifnya dengan ngaca. Jadi melihat di cermin. Jadi bisa melihat nih siapa yang di situ, kan terlihat jelas mimiknya. Jadi ibaratnya kita ngomong ke diri kita sendiri kan di situ. Terus yang kedua itu juga bisa self care. Self care itu ya kayak segampang tadi punya me time. Kalau pengen baca novel kesukaan, ya udah setelah ruwet banget atau misalnya capek banget seharian, pengen istirahat setelah ngurusin, kalau ada yang udah nikah punya anak, ngurusin anaknya, nanti malamnya tuh pengen me time sendiri, ngeteh gitu, nggak apa-apa loh, nggak salah, itu nggak salah. Ya, terus kemudian bisa juga taking notes buat gratitude journal itu, apa yang disyukuri di hari ini gitu, bisa kayak gitu, nulis diary. Kalau bisa sih bisa ditempel dan bisa terlihat, bisa terbaca. Jadi itu adalah pengingat kita. Kalau zaman dulu kan biasanya sampai ke kunci gitu ya. Iya, sampai ke kunci kan gitu. Tapi kadang-kadang kita kan lupa nih membaca lagi. Tapi kalau dia ditempel di tempat dan dibuatnya dengan bagus banget, itu kan sebagai pengingat kita bahwa ada nih hal-hal yang sudah kita capai sampai hari ini. Ada self reminder sendiri ya. Ada self remindernya. Baik, itu dia sahabat Thompson, perbincangan yang seru banget antara Vita dan juga Ibu Saras. Tentunya untuk topik kita hari ini, apakah aku berharga? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil pembelajaran dari talkshow kita pada hari ini. Nah, untuk sahabat Thompson yang mungkin punya permasalahan tentang diri sendiri, yang merasa kurang percaya diri, kurang mencintai diri sendiri, sahabat Thompson bisa menghubungi Ibu Saras di Bali Soul Society atau bisa komen-komen di bawah dan nanti kita akan sampaikan kepada Ibu Saras di Bali Soul Society. Sampai jumpa. Dari saya Vita, Radio Mega FM, bagian dari jaringan Thompson Network.